Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Sandra Syarafina. Saya merupakan mahasiswa teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Dan kesempatan kali ini aku akan menjelaskan sedikit mengenai pemrosesan citra atau image processing. Pertama-tama, referensi utama dari pembelajaran kita kali ini adalah dari Zelinsky 2022 Computer Vision Algoritma, dari bukunya Algoritma dan Application Second Edition Chapter 3 Image Processing. Pendahuluan dari citra pemrosesan. Pemrosesan citra atau image processing merupakan mencakup operasi yang menerima gambar sebagai input dan menghasilkan gambar yang telah diperbaiki atau informasi yang diekstrak. Menurut Zelinsky, operasi pemrosesan citra itu dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada point operator atau operation titik, terus ada neighborhood operator dan juga global number operator. Selanjutnya modul ini mencakup kita akan mencoba kurang lebih dari 20 praktikum, tapi aku akan mencoba hanya 15 aja. Kategori poinnya ada histogram equalization, terus ada clash, terus ada thresholding global, terus kita juga Otso triangle, kita pelajari sharpening, Sobel, Kenny, Laplacian, erosi, dilasi. Kayaknya sampai erosi dan dilasi aja. Terus nanti kita bisa bahas lagi mengenai morfologi lanjut, top hat, black hat, filter frekuensi dan sebagainya. Terus kategori globalnya itu ada deteksi kontur, transformasi Fourier, connected komponen. Kita bicara sedikit mengenai histogram dan equalization. Histogram gambar ini menyatakan jumlah piksel dengan intensitas RK. Ini persamaannya, dimana NK itu adalah jumlah piksel dengan nilai intensitas RK pada gambar berukuran M kali N. Histogram itu ternormalisasi, probability density functionnya seperti ini. Dengan histogram equalization, dia memetakan intensitas input ke intensitas output agar distribusi histogram itu merata. Nah, fungsi transformasi kumulatifnya itu ada di sini, dimana L itu sama dengan 256 untuk gambar 8 bit, dan juga transformasi ini menyamakan CDF atau cumulative distribution function dengan distribusi seragam. Ini adalah source code-nya. Terus kita bicara sedikit mengenai clash. Clash ini merupakan membagi gambar menjadi tile atau block, dimana ini menerapkan histogram equalization per tile dengan pembatasan penguatan kontras menggunakan clip limit pixel histogram yang melebihi clip limit distribusikan ulang ke seluruh bin sebelum equalization dilakukan. Proses dari clash itu yang pertama itu membagikan gambar menjadi T kali T tile, misalnya 8 kali 8, terus menghitung histogram per tile, lalu batasi histogram jika K itu lebih kecil daripada clip limit, maka didistribusikan kelebihan ke seluruh bins. Lalu menerapkan equalization per tile dan juga interpolasi bilinear antar tile untuk menghilangkan batas. Selanjutnya ada thresholding. Thresholding itu mengklasifikasi, apalagi thresholding global. Thresholding global itu mengklasifikasi setiap pixel menjadi foreground atau background berdasarkan nilai threshold tunggal. Ini persamaannya. Tipe-tipe thresholding dalam OpenCV itu ada trace binary inf, trace tranche, trace to zero, dan trace to zero inf. Lalu ada metode Otsu, merupakan metode secara otomatis mencari nilai T yang memaksimalkan between class variance sama dengan meminimalkan within class variance. Ini persamaannya. Lalu di mana W0, W1 adalah probabilitas pixel di kelas 0 dan 1, serta mu 0 dan 1 adalah rata-rata intensitas masing-masing kelas. Nilai optimal dari si Otsu ini adalah ini persamaannya. Lalu adaptive thresholding merupakan itu menghitung threshold secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan ketetanggaan berukuran block size kali block size. Ini persamaannya. Lalu juga dia menggunakan bobot Gaussian weighted mean neighborhood kurang C. Terus kita bicara mengenai deteksi kontur sedikit. Kontur adalah kurva yang menghubungkan titik-titik dengan intensitas atau warna yang sama pada batas objek. Deteksi kontur ini pada gambar biner dilakukan dengan ya seperti ini. CV2 fine contours. Terus juga ada hierarki kontur. Mode retrieval kontur itu ada 4. Retrieval eksternal itu hanya kontur yang paling luar. Terus ada retrieval least, terus retrieval retrieval tree. Terus selanjutnya ada metode aproksimasi, menyimpan semua titik kontur, menghapus titik rendungan pada segmen lurus. Terus aja momen kontur, momen spesial orde kesekian dari kontur, ini persamaannya. Lalu ada centroid dari momen.
Oke, selanjutnya kita bicara mengenai segmentasi warna HRV. HRV itu merupakan hue, saturation, dan value. Itu lebih intuitif untuk segmentasi warna dibandingkan RGB atau BGR karena komponen warna atau hue terpisah dari informasi kecerahan atau value. Nah, dalam OpenCV ini rentang nilai HRV itu ada, kalau hue itu 0 sampai 179, itu merepresentasikan sudut dari 0 sampai 360 derajat dibagi 2. Lalu ada saturation, situ antara 0 sampai 255 atau 8 bit. Lalu ada value 0 sampai 255. Terus rentang warna umum di HRV ini ditentukan dari tabel. Jika merah itu 0, terus maksimalnya itu 10, terus saturation 100, terus maksimalnya 255. Ini seperti ini, nanti kalian bisa cek sendiri. Selanjutnya ada konvolusi dan spatial filtering. Prinsip konvolusi 2 dimensi itu konvolusi gambar F dengan kernel H itu menghasilkan gambar output G. Ini seperti ini, dimana kernel H itu berukuran 2A plus 1 kali 2B plus 1. Dalam praktiknya OpenCV itu menggunakan korelasi bukan konvolusi sejati, tapi untuk kernel simetris hasilnya identik. Lalu bicara mengenai kernel umum, ini kernel identitas itu tidak mengubah gambar. Lalu ada kernel averaging atau blur rata-rata, kernel sharpening, kernel emboss, dan sebagainya. Selanjutnya ada Gaussian blur. Ini kernel Gaussian 2 dimensi ini diturunkan dari fungsi Gaussian 2 dimensi. Ini fungsinya, jika kernel Gaussian itu terpisahkan atau separable, maka persamaannya seperti ini yang lebih efisien secara komputasional. Lalu ada median dan bilateral filter, itu menggantikan nilai pixel dengan nilai median dan dari pixel di ketetanggaannya, tidak linear saat efektif untuk salt and pepper noise. Nah, bilateral filter ini merupakan mempertahankan tepi berdasarkan dua komponen. Yang pertama itu ada Gaussian spasial atau domain filter berdasarkan jarak spasialnya, lalu ada Gaussian range atau range filter berdasarkan perbedaan intensitasnya. Persamaannya seperti ini, di mana alpha S itu mengontrol smoothing spasial dan alpha R itu mengontrol sensitivity tepi. Selanjutnya dari sharpening atau unsharp masking. Unsharp masking ini meningkatkan ketajaman dan menambahkan detail frekuensi tinggi ke gambar asli. Ini sharpen original alpha kali original kali kurang blur. Di mana alpha adalah faktor penguatan sharpening, biasanya 0,5 sampai ke 2. Terus original blur ini disebut unsharp mask atau high frequency detail. Nilai alpha yang terlalu lebar atau terlalu besar menyebabkan over sharpening dan ringing artifacts. Selanjutnya ada Laplacian sharpening. Ini merupakan mengukur turunan kedua gambar dan dapat digunakan untuk sharpening. Terus untuk sharpen ini rumusnya, dan karena Laplacian untuk sharpening varian for neighbor. Ini juga rumusnya. Lalu kita bicara mengenai deteksi tepi, itu ada operator Sobel. Operator Sobel menghitung gradien gambar menggunakan kernel 3x3. Nah, magnitude gradien dan arahnya itu ditentukan dari persamaan ini. Selanjutnya kita bicara mengenai algoritma Kenny. Kenny adalah algoritma deteksi tepi optimal yang terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama itu ada Gaussian smoothing, terus ada komputasi gradien Sobel, terus ada non maximum suppression atau NMS, yang pada setiap pixel itu mempertahankan hanya pixel yang merupakan maksimum lokal di sepanjang arah gradien, dan hasilnya adalah tepi setipis 1 pixel. Lalu yang tahap terakhir ada hysteresis atau thresholding, itu menggunakan 2 threshold, di mana ada T-low, threshold low, dan threshold high. Terus pixel dengan gradien yang tinggi ini pasti tepi atau strong edge. Ini ada ketentuannya dari hysteresis itu tersendiri. Selanjutnya kita bicara mengenai operator Laplacian. Laplacian itu operator turunan kedua isotropik dengan persamaannya ini seperti ini. Nah, karena Laplacian itu dengan distrik 4 neighbor, persamaannya seperti ini. Lalu ada Laplacian of Gaussian atau LOG, menggabungkan smoothing dan deteksi tepi. Lalu aja difference of Gaussian atau DOG sebagai aproksimasi LOG. Terus kita bisa mengenai morfologi. Yang pertama itu ada erosi dan dilasi. Operasi morfologi ini bekerja pada gambar biner menggunakan elemen penyusunan atau structuring element B. Nah, erosi ini merupakan pixel output bernilai 1 hanya jika semua pixel itu di bawah structuring elemen bernilai 1. Lalu ada dilasi atau pixel output itu bernilai 1 jika setidaknya 1 pixel di bawah structuring elemen bernilai 1. Terus kita bicara mengenai opening dan closing. Opening ini adalah ketika erosi itu diikuti dilasi, lalu menghilangkan noise kecil, spot kecil tanpa mengubah bentuk objek besar. Lalu ada closing, itu ketika dilasi itu diikuti erosi, mengisi lubang kecil dalam objek tanpa mengubah bentuk luar. Selanjutnya ada morphological gradient, itu merupakan perbedaan dilasi dan erosi menghasilkan tepi objek.
Terakhir kita bicara mengenai top hat dan black hat transform. Top hat transform ini merupakan selisih antara gambar asli dan openingnya. Hasilnya itu menunjukkan struktur yang lebih kecil dan dari structuring elemen dan lebih terang dari latar belakang. Aplikasinya itu mendeteksi teks terang, granula sel darah atau spot terang pada latar yang tidak merata. Lalu ada black hat, itu merupakan selisih antara closing dan gambar asli. Nah, hasilnya itu menunjukkan struktur yang lebih kecil dari structuring elemen dan lebih gelap dari latar belakang. Aplikasinya adalah mendeteksi teks gelap pada latar belakang, latar terang, lubang kecil atau noda gelap. Selanjutnya kita bicara mengenai transformasi Fourier, itu discrete Fourier transform atau DFT, itu mengubah gambar dari domain spesial ke domain frekuensi. Terus ada inverse DFT atau IDFT untuk mengembalikan ke domain spasial. Lalu ada magnitude dan phase spectrum. Dengan bilangan kompleksnya itu seperti ini, magnitude spektrum itu merepresentasikan amplitudo setiap komponen frekuensi dan phase spektrum itu merupakan merepresentasikan fase setiap komponen frekuensi. Kayaknya aku kira cukup. Oke, masuk ke percobaan pertama, yaitu contour detection. Pada praktikum ini saya mempelajari deteksi kontur pada citra menggunakan library OpenCV. Fokus utamanya adalah penggunaan fungsi CV2 Find Contours untuk mendeteksi batas objek, CV2 Draw Contours untuk menampilkan hasil deteksi, serta melakukan analisis terhadap setiap kontur yang ditemukan. Terus pada bagian pertama, gambar itu diubah menjadi grayscale, kemudian dilakukan proses thresholding sehingga menjadi citra biner. Setelah itu fungsi Find Contours digunakan untuk menemukan setiap objek pada gambar. Hasilnya kemudian digambar kembali menggunakan draw contour sekaligus dihitung nilai luas area keliling, perimeter atau bounding dan juga bounding rectangle untuk masing-masing objek. Selanjutnya, praktikum ini membandingkan beberapa mode retrieval kontur, yaitu ada retrieval eksternal, list, com, dan tree. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap mode memiliki cara berbeda dalam mengambil hubungan antar kontur, terutama pada objek yang memiliki lubang atau kontur bertingkat. Pada bagian berikutnya digunakan approx poly DP untuk melakukan aproksimasi kontur dengan mengatur nilai epsilon jumlah titik penyusunan kontur dapat dikurangi sehingga bentuk objek menjadi lebih sederhana tanpa mengubah bentuk utamanya secara signifikan. Yang terakhir dilakukan analisis properti kontur seperti moments untuk menentukan titik pusat atau centroid, circularity untuk mengukur kemiripan bentuk terhadap lingkaran, serta pembuatan minimum enclosing circle dan minimum area rectangle sebagai representasi geometris objek. Nah, ini kita coba run, hasilnya seperti ini. Nah, ini masih belum ke closing. Nah, ini yang pertama, ini ada binary dan perbandingan kontur. Oke, perbandingan kontur dari 4 retriever. Terus selanjutnya ini ada hasil dari pembandingan gamma ya. Selanjutnya ada properti contour dan binary. Lalu ada binary threshold contour bounding react dan juga ini retriever tadi. Ini udah balik lagi. Terima kasih. Kedua, itu kita bicara mengenai histogram equalization, yaitu teknik untuk memproses cita yang digunakan untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas pixel. Teknik ini sangat berguna untuk memperbaiki gambar yang terlalu gelap atau terang atau memiliki kontras yang rendah. Pada demo pertama dilakukan perhitungan dan visualisasi histogram menggunakan fungsi CV2 CalHist. Histogram ini menunjukkan sebaran intensitas pixel pada gambar, sedangkan CDF digunakan untuk melihat distribusi kumulatif dari nilai intensitas tersebut. Selanjutnya pada demo kedua diterapkan fungsi CV2 Equalize histogram pada citra grayscale. Hasilnya menunjukkan bahwa distribusi intensitas menjadi lebih merata sehingga kontras gambar meningkat dan detail objek ini terlihat lebih jelas. Pada demo ketiga itu dilakukan ekualisasi pada gambar berwarna menggunakan ruang warna lab. Ekualisasinya hanya diterapkan pada channel L atau luminasi sehingga tingkat kecerahan meningkat tanpa mengubah warna asli gambar. Yang terakhir itu kita melakukan perbandingan hasil ekualisasi pada 3 kondisi pencahayaan, yaitu underexposed, normal, dan overexposed. Dari hasil tersebut terlihat bahwa histogram equalization paling efektif memperbaiki gambar dengan kontras rendah. Meskipun pada gambar yang terlalu terang atau terlalu gelap, perbaikannya memiliki keterbatasan. Kita coba ini hasil runningnya. Ini demo 1 histogram asli dari gambar. Ini gambar grayscale yang asli. Selanjutnya ada ekualisasi histogram grayscale setelah equalize histogram. Ini hasil histogram setelah ekualisasi, distribusinya merata. Yang tadinya dari seperti ini. Lanjut, setelahnya itu adalah demo 3, ekualisasi warna via channel L atau ruang warna lab. Setelah ekualisasi lab, warnanya lebih terjaga, kontrasnya juga lebih meningkat.
Selanjutnya ada ekualisasi pada berbagai kondisi exposure. Nih, ada yang under exposure, terus ada underexposed, terus ada normal, terus ada overexposed atau terlalu tinggi. Ini setelah terlalu terang. Setelah atau clash ini atau contrast limited adaptive histogram equalization, itu pengembangan dari histogram equalization yang udah kita coba di percobaan 2 tadi, bekerja secara lokal pada bagian-bagian kecil gambar atau tile. Nah, berbeda dengan histogram equalization biasa, clash ini atau clash itu membatasi peningkatan kontras sehingga dapat mengurangi munculnya noise pada hasil akhir. Nah, pada demo pertama itu kita melakukan perbandingan antara global histogram equalization dan clash. Ini hasilnya menunjukkan bahwa clash itu mampu meningkatkan kontras secara lebih merata pada setiap bagian gambar sehingga detail lokal terlihat lebih jelas tanpa membuat gambar menjadi terlalu kontras. Selanjutnya pada demo kedua itu diuji beberapa nilai clip limit yaitu 1, 2, 4, 8, 20 dan 40. Nah, parameter itu mengatur batas peningkatan kontras. Semakin besar nilai clip limit, kontras yang dihasilkan juga akan semakin tinggi, tetapi resiko muncul noise-nya juga semakin besar. Nah, pada demo ketiga dilakukan variasi tile grid size. Ini parameter untuk menentukan ukuran area lokal yang diproses. Nah, tile yang lebih kecil ini menghasilkan peningkatan detail yang lebih baik pada area tertentu. Sedangkan tile yang lebih besar memberikan hasil yang lebih mendekati histogram equalization global. Nah, terakhir, clay ini diterapkan pada gambar berwarna menggunakan ruang warna lab. Prosesnya hanya dilakukan pada channel L lagi atau luminansi, sehingga kontras gambar meningkat tanpa mengubah warna aslinya. Ini tadi aku udah run, hasilnya seperti ini. Ini yang demo 1 global equalization versus clash. Terus selanjutnya ini ada demo 2 variasi limit, ada limit 1, 2, 4, 8, 20, 40. Ini kelihatan nih kalau misal 40, kalau misal clip limitnya juga terlalu banyak, membuat foto itu jadi berubah gitu. Terus selanjutnya ada variasi the grid size. Pada clay itu clip limitnya 2, di mana grid size itu 8x8 sampai 4x4. Dan demo terakhir itu pada ruang yang berwarna atau lab. Percobaan keempat atau color segmentation, kita mempelajari mengenai segmentasi warna menggunakan ruang warna SHV dan fungsi CV2 in range pada OpenCV. Nah, tujuan utama ini segmentasi warna adalah memisahkan objek berdasarkan warna sehingga lebih mudah deteksi dan dianalisis. Pada demo pertama itu ditampilkan ruang warna SHV yang terdiri dari hue, saturation, dan value dibandingkan ruang warna RGB atau red, green, blue, dan HSV. Ini lebih mudah digunakan untuk mendeteksi warna karena komponen warna itu dipisahkan dari tingkat kecerahannya. Terus selanjutnya ada demo kedua, digunakan fungsi CV2 in range untuk membuat mask berdasarkan rentang nilai SHV. Dengan cara ini objek yang berwarna merah, hijau, dan biru dapat dipisahkan dari latar belakang. Kemudian hasil segmentasi itu ditampilkan menggunakan operasi bitwise. Nah, pada demo ketiga dilakukan perbaikan mask menggunakan operasi morfologi, yaitu opening untuk menghilangkan noise kecil dan closing untuk menutup lubang pada objek. Hasilnya area objek menjadi lebih bersih dan akurat. Kemudian pada demo keempat, sistem mendeteksi beberapa objek dengan warna yang berbeda secara bersamaan. Setelah proses segmentasi pada setiap objek diberi label sesuai warnanya menggunakan deteksi kontur. Terus yang terakhir ditampilkan panduan dalam menentukan rentang nilai SHV agar proses segmentasi dapat disesuaikan dengan objek yang ingin dideteksi. Nih, yang pertama, demo pertama hue spectrum di mana 0 sampai 179 di OpenCV hue value-nya. Terus selanjutnya ini ada segmentasi warna dari gambar asli, terus ruang HSV, terus untuk mask merah, hasil merahnya, mask hijau, hasil hijau, mask biru, dan sebagainya. Terus ini ada asli plus noise, mask raw, ini demo ketiga, hasil bersih, dan masknya setelah morfologi. Terus yang keempat, ini ada gambar asli dan deteksi multiwarna, jadi mereka bisa mendeteksi warna-warna untuk objek-objek tertentu. Ini kita thresholding global itu teknik mengubah citra grayscale menjadi citra biner menggunakan satu nilai ambang atau threshold yang diterapkan pada seluruh gambar. Terus pada metode demo pertama itu kita melakukan thresholding manual menggunakan beberapa nilai threshold yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa pemilihan nilai threshold itu sangat mewakili atau memengaruhi proses pemisahan objek dari latar belakang. Jika nilai threshold itu kurang tepat, maka sebagian objek dapat hilang atau justru menyatu dengan background. Selanjutnya pada demo kedua dibandingkan beberapa jenis threshold yang tersedia di OpenCV, yaitu trace binary, binary inf, trans, to0, dan to0 inf. Itu setiap jenis itu menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap nilai intensitas pixel sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Pada demo ketiga itu dilakukan Otsu thresholding, yaitu metode yang secara otomatis menentukan nilai threshold terbaik berdasarkan distribusi histogram gambar. Lalu yang terakhir itu
pengujian terhadap gambar yang mengandung noise. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai noise, semakin menurun juga kualitas hasil thresholding karena batasan antar objek dan latar belakang itu menjadi kurang jelas. Ini tadi aku udah coba run dulu. Ini adalah demo 1 manual threshold dengan berbagai nilai dari 50, 100, sampai 200. Terus selanjutnya ada berbagai jenis threshold nilai 127. Ini adalah thresh yang tadi kita perbandingan thresh binary inf sampai ke to zero inf. Terus selanjutnya demo ketiga ada Otsu threshold. Itu nilai otomatis dari threshold manual sama threshold Otsu yang deteksi otomatis. Terakhir ada pengaruh noise ya terhadap thresholding Otsu. Ini tanpa noise, ini dengan noise ringan, noise sedang, sampai Otsunya 130. Thresholding Otsu triangle. Percobaan ini kita mempelajari mengenai thresholding otomatis menggunakan algoritma Otsu dan triangle pada OpenCV. Berbeda dengan threshold biasa yang memerlukan nilai ambang secara manual, kedua metode ini dapat menentukan nilai threshold optimal secara otomatis berdasarkan distribusi histogram citra. Metode Otsu ini bekerja dengan mencari nilai threshold yang meminimalkan varians di dalam kelas atau memaksimalkan perbedaan antara objek dan latar belakang. Oleh karena itu, Otsu sangat efektif untuk citra yang memiliki histogram bimodal. Pada implementasinya, kita menggunakan CV2 threshold dengan flag threshold Otsu dan thresh triangle, lalu menampilkan nilai threshold optimal yang dihasilkan serta presentasi pixel putih setelah proses binarisasi. Selanjutnya menguji seluruh pengaruh Gaussian blur sebelum Otsu. Hasilnya menunjukkan bahwa pengurangan noise membuat histogram menjadi lebih halus sehingga threshold yang diperoleh menjadi lebih akurat. Lalu mengimplementasikan juga algoritma Otsu secara manual dan membandingkannya dengan hasil OpenCV. Nilai threshold yang dihasilkan hampir sama. Coba kita ini tadi aku udah run hasilnya ada di sini. Ini percobaan Otsu dan triangle thresholding dengan nilai Otsunya 170, 203. Nah ini nature Otsunya, ini histogram threshold dan juga histogram nature. Selanjutnya percobaan ketujuh adaptive thresholding. Pada modul ini kita mempelajari teknik adaptive metode thresholding yang menentukan nilai ambang secara lokal berdasarkan nilai pixel di sekitar setiap pixel. Nah, metode ini lebih efektif dibandingkan global thresholding ketika gambar memiliki pencahayaan yang tidak merata. Percobaan pertama itu membandingkan dua metode yaitu adaptive mean dan adaptive Gaussian. Itu kalau mean itu menggunakan rata-rata nilai pixel di sekitar sebagai threshold, sedangkan kalau Gaussian itu menggunakan rata-rata berbobot Gaussian sehingga memberikan hasil yang lebih halus dan lebih tahan terhadap variasi pencahayaan. Selanjutnya menguji pengaruh parameter block size. Parameter ini menentukan ukuran area lokal yang digunakan untuk menghitung threshold. Nah, block size ini yang kecil itu mampu mempertahankan detail tetapi lebih sensitif terhadap noise. Sebaliknya, jika block size yang besar menghasilkan citra yang lebih halus namun beberapa detail kecil dapat hilang. Selanjutnya menguji variasi nilai konstanta C. Nilai C akan dikurangkan dan threshold lokal semakin besar nilai C, semakin banyak pixel yang diklasifikasikan sebagai putih, sedangkan nilai C yang terlalu kecil dan negatif menghasilkan lebih banyak pixel hitam. Nah, yang terakhir percobaannya adalah saya membandingkan global thresholding menggunakan Otsu dengan adaptive thresholding pada gambar yang memiliki pencahayaan tidak merata. Hasilnya menunjukkan bahwa metode Otsu kurang mampu memisahkan objek secara konsisten, sedangkan adaptive mean dan terutama adaptive Gaussian mampu menghasilkan segmentasi yang jauh lebih baik di seluruh area gambar. Coba kita langsung cek aja. Ini dia demo 1 mean versus Gaussian. Adaptive threshold block size-nya itu C-nya itu ada 2. Adaptive threshold Gaussian ini mean. Terus selanjutnya ada demo 2 itu variasi block size pada adaptive threshold Gaussian, C-nya itu 3, block size 21, 101 kayak gitu. Terus ada demo 3 variasi konstansa Gaussian block size. Dan demo keempat global versus adaptive threshold, pencahayaannya itu ketika tidak merata. Ini dia hasilnya, gagal di area campuran, ini paling halus, adaptive period. Oke, selanjutnya ada kolusi dan filter. Kita bicara mengenai operasi konvolusi 2 dimensi menggunakan metode manual dan fungsi CV2 filter 2D dari OpenCV. Nah, konvolusi ini merupakan proses mengalihkan kernel dengan nilai pixel di sekitarnya untuk menghasilkan citra baru dengan efek tertentu. Pada percobaan pertama, demo pertama, kita membandingkan hasil konvolusi manual dengan CV2 filter 2D menggunakan kernel box blur berukuran 3x3. Hasil keduanya sama, tetapi CV2 filter 2 dimensi itu jauh lebih cepat karena sudah dioptimalkan oleh OpenCV. Selanjutnya mencoba beberapa kernel standar seperti Identity, Box Blur, Sharpen, Emboss, dan Edge Detect.
Setiap kernel itu menghasilkan efek yang berbeda. Misalnya box blur untuk menghaluskan gambar, sharpen untuk mempertajam, edge detect untuk mendeteksi tepi objek. Lalu juga kita membuat beberapa kernel custom seperti deteksi tepi horizontal, diagonal, dan Laplacian 5x5 untuk memahami bagaimana nilai-nilai kernel memengaruhi hasil konvolusi. Dan demo terakhir kita menguji pengaruh ukuran kernel terhadap kualitas hasil dan waktu proses. Jika semakin besar, semakin halus, tapi waktu prosesnya juga lebih meningkat. Ini hasil percobaannya. Ini grayscale yang ketika asli, ini konvolusi manualnya 3x3, dan ini filter box. Itu yang manual versus yang tadi. Terus selanjutnya ada berbagai kernel standar, ada asli, identity, box blur, sharpen, emboss, dan edge detect. Dan demo ketiga itu custom kernel dari nol. Laplacian, hasil diagonal, hasil horizontal. Ini jika horizontal, ini jika diagonal, maka hasilnya seperti ini. Lalu hasil Laplacian. Selanjutnya pengaruh ukuran kernel, ya kan, ini tadi semakin lama ukuran kernelnya semakin besar maka semakin lama, tapi semakin halus. Oke, selanjutnya ada Gaussian blur. Kita mempelajari Gaussian blur, teknik penghalusan citra yang menggunakan distribusi Gaussian untuk mengurangi noise dan membuat transisi antar pixel menjadi lebih halus. Beda dengan box blur, memberikan bobot yang sama pada semua pixel di dalam kernel. Kalau Gaussian blur ini memberikan bobot yang lebih besar daripada pixel yang berada di dekat pusat hingga akhirnya terlihat lebih alami. Pada percobaan pertama, demo pertama, kita membandingkan Gaussian blur dan box filter dengan ukuran kernel yang sama. Hasilnya menunjukkan bahwa Gaussian blur itu mampu menghaluskan gambar tanpa menghilangkan terlalu banyak detail dibandingkan metode rata-rata. Selanjutnya kita mencoba menguji pengaruh ukuran kernel. Semakin besar ukuran kernel, tingkat blur akan dihasilkan semakin tinggi sehingga detail gambar juga semakin berkurang. Lalu juga menguji pengaruh nilai sigma. Parameter sigma menentukan sebaran distribusi Gaussian. Semakin besar nilai sigma, distribusi Gaussian menjadi lebih lebar sehingga efek blur juga semakin kuat meskipun ukuran kernelnya tetap sama. Yang terakhir, kita mempelajari konsep separable Gaussian menggunakan shape filter 2 dimensi. Metode ini membaca filter Gaussian 2 dimensi menjadi 2 filter 1 dimensi sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien, tapi tetap menghasilkan keluaran yang hampir sama dengan Gaussian blur. Ini tadi aku udah run, ini demo pertama Gaussian blur versus blur biasa versus box filter. Ini Gaussian blur. Selanjutnya ini ada demo pengaruh ukuran kernel Gaussian, dari K-nya itu berapa, profilnya juga. Terus selanjutnya ini ada pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Terakhir ada separable Gaussian blur, dan juga shape filter 2 dimensi K15 dan juga selisih absolutnya. Selanjutnya kita pelajari mengenai median dan bilateral filter. Mempelajari dua jenis filter penting dalam pengukuran citra. Median filter ini berbasis urutan yang bekerja dengan mengganti nilai pixel dengan nilai median dari lingkungan sekitarnya. Kalau bilateral itu yang mampu menghaluskan citra sekaligus mempertahankan tepi objek. Pada percobaan pertama, kita menguji median filter pada citra yang diberi salt and pepper noise. Hasilnya menunjukkan bahwa median filter sangat efektif dalam menghasilkan noise jenis ini dibandingkan Gaussian blur, karena median ini tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim seperti pixel hitam atau putih acak. Selanjutnya mengamati pengaruh ukuran kernel pada median filter. Makin besar ukuran kernel, semakin kuat juga efek penghilangan noise, tapi detail gambar juga bisa ikut berkurang. Selanjutnya, kita menggunakan bilateral filter pada noise Gaussian. Hasil menunjukkan bahwa filter ini mampu menghaluskan area yang seragam namun tetap mempertahankan tepi objek sehingga detail penting pada gambar tidak hilang. Yang terakhir, kita membandingkan Gaussian median dan bilateral filter pada gambar dengan noise campuran. Hasilnya menunjukkan bahwa median filter yang efektif untuk salt and pepper noise, Gaussian blur cocok untuk noise yang halus, sedangkan bilateral itu memberi keseimbangan terbaik karena mampu mengurangi noise sambil tetap menjaga struktur tepi. Ini tadi aku udah mencoba, ini median blur pada salt pepper noise. Ini salt pepper, hasilnya median blur K5 itu, Gaussian blur itu K5, ini lebih kelihatan salt and peppernya. Selanjutnya di percobaan kedua, perbandingan ukuran kernel median blur, noisy mediannya K3, 5, 9 dan juga 15. Terus ini juga bilateral ketika edge preserving, noisy Gaussian itu 20, 25, 75, 150. Dan perbandingan Gaussian median dan bilateral. Ini error Gaussian median dan bilateral. Mediannya ketika K-nya itu 5, nausea dan referensinya. Oke, masuk ke percobaan ke-11 atau sharpening. Modul ini kita membahas mengenai
sharpening dan unsharp masking atau WSM. Tujuannya itu memahami bagaimana gambar dapat dipertajam menggunakan beberapa pendekatan, yaitu kernel sharpening, unsharp masking, dan Laplacian sharpening, serta melihat pengaruh perubahan kekuatan penajaman nilai alfa terhadap hasil citra. Dalam implementasinya digunakan OpenCV dan NumPy untuk manipulasi gambar serta Matplotlib untuk visualisasi hasil. Gambar input diambil dari file lokal dan jika tidak tersedia maka dibuat gambar sintesis sebagai data uji. Proses sharpening ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu ada filter kernel untuk memperkuat tepi, unsharp masking dengan mengurangi blur dan dari citra asli untuk mengekstrak detail, serta Laplacian yang memanfaatkan turunan order 2 untuk menonjolkan area perubahan intensitas, lalu membandingkan efek berbagai nilai alfa dan unsharp masking untuk menunjukkan bagaimana peningkatan atau penurunan kekuatan penajaman memengaruhi ketajaman dan karakter detail gambar dan karakter detail gambar aja. Hasilnya itu tadi aku udah coba, ini demo pertama itu sharpening ya, ringan, kernel sharpening. Ini foto aslinya sharp ringan, dilihat ya bahwasanya detail itu lebih tajam. Terus ada sharp standar dan juga sharp kuat. Terus demo kedua unsharp masking atau USM. Ini adalah foto aslinya paling kiri, lalu ada mask detailnya alfanya itu 1,5, terus USM manual, unsharpening manual atau weightnya alfanya 1,5. Selanjutnya demo ketiga adalah Laplacian sharpening, Laplacian size 3, 5. Ini foto aslinya, ini sharp Laplacian 3 dan juga 5. Terus selanjutnya perbandingan kekuatan sharpening alpha. Dia semakin besar nilai alfanya, maka dia semakin tajam fotonya sendiri. Tapi kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah profil dari alfanya sendiri. Oke, lanjut ke percobaan ke-12, deteksi tepi. Ini kita deteksi menggunakan operator Sobel. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana tepi pada gambar dapat diekstraksi melalui turunan pertama dalam arah horizontal GX dan vertikal GY, serta bagaimana kedua komponen tersebut digunakan untuk menghitung magnitud dan arah gradien. Selain itu, modul ini juga memperkenalkan perbandingan antara Sobel, scar, serta variasi ukuran kernel, lengkap dengan visualisasi berupa heatmap dan quiver plot untuk menggambar arah serta kekuatan gradien. Dalam implementasinya, OpenCV digunakan untuk menghitung gradien menggunakan fungsi Sobel dan scar, sementara NumPy berperan dalam perhitungan magnitud dan arah gradien melalui operasi seperti hypot dan arctan 2 hingga deteksi tepi kemudian divisualisasikan dalam berbagai bentuk, mulai dari gambar grayscale, heatmap intensitas hingga vektor arah gradien. Terus ini juga menunjukkan bahwa ukuran kernel itu berpengaruh terhadap ketebalan dan ketajaman tepi yang terdeteksi. Karena kecil menghasilkan detail lebih tajam, sedangkan kalau lebih besar memberikan hasil yang lebih halus. Terus kita coba tadi hasil percobaannya. Ini ada asli grayscale-nya. Terus ini ketika ini GX atau Sobel GX atau tepi vertikal, terus GY horizontal, ini kebalik ding, vertikal dan horizontal GX-nya. Selanjutnya ini ada magnitud dan area gradien Sobel, magnitud dan area gradien SSV, querer arah magnitudo. Terus selanjutnya ada demoscar dan Sobel K-size. Dan profil magnitud di baris tengah. Ini ada heatmap-nya, posisi pixel horizontal maupun magnitudnya. Ini magnitud K-size, heatmap-nya. Oke, selanjutnya percobaan deteksi ke-13 membahas deteksi tepi menggunakan metode Kenny Edge Detector, teknik yang bekerja melalui beberapa tahapan berurutan untuk menghasilkan tepi gambar yang lebih stabil dan akurat. Proses dimulai dari peredaman noise menggunakan Gaussian blur, dilanjutkan dengan perhitungan gradien atau Sobel, kemudian non maksimum suppression untuk menipiskan tepi, double threshold dengan membedakan tepi kuat dan lemah, serta hysteresis untuk memastikan konektivitas tepi. Implementasinya, fungsi CV2 atau Kenny ini digunakan untuk mengeksplorasi berbagai aspek penting seperti pengaruh nilai threshold, efek blur sebelum terdeteksi, perbandingan auto threshold berbasis median, serta perbedaan metode L1 dan L2 pada perhitungan gradien. Selain itu, dilakukan juga pengujian pada citra berwarna dengan menggabungkan hasil deteksi dari setiap channel serta visualisasi overlay untuk menampilkan posisi tepi langsung pada gambar asli. Hasil percobaannya menunjukkan bahwa parameter
seperti threshold dan blur itu sangat mempengaruhi jumlah serta ketajaman tepi yang terdeteksi. Threshold yang rendah itu menghasilkan lebih banyak tepi termasuk noise, sedangkan threshold tinggi itu membuat deteksi itu lebih selektif. Kita coba hasilnya percobaannya. Nah, percobaan deteksi tepi Kenny. Ini tepinya, ini deteksinya. Oke, selanjutnya adalah metode Laplacian, deteksi tepi pakai Laplacian. Itu operator berbasis turunan kedua yang mampu mendeteksi perubahan intensitas secara menyeluruh di semua arah atau isotropik. Prinsip utamanya adalah bahwa tepi dapat dikenali dari perubahan tajam pada nilai piksel, yang dalam Laplacian itu ditunjukkan melalui zero crossing atau perubahan tanda pada hasil turunan. Implementasinya digunakan fungsi CV2 Laplacian untuk menghitung turunan kedua dengan berbagai ukuran kernel k-size guna melihat pengaruhnya terhadap ketajaman dan kehalusan tepi. Selain itu dikenalkan juga konsep Laplacian of Gaussian atau LOG, yaitu kombinasi antara Gaussian blur untuk mereduksi noise dan Laplacian untuk mengekstraksi tepi secara lebih stabil. Terus juga kita mengeksploitasi pengaruh nilai sigma pada LOG serta deteksi zero crossing sebagai penanda posisi tepi yang lebih presisi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Laplacian itu sangat sensitif terhadap noise, sehingga preprocessing itu seperti Gaussian blur terus itu sangat penting, sehingga preprocessing ini seperti Gaussian blur sangat penting. Nah, perbandingan dengan Sobel dan Kenny juga menunjukkan bahwa Laplacian itu memberikan respons yang tepi yang lebih global, sedangkan metode lain itu cenderung lebih terarah atau lebih stabil. Dengan demikian, ini kita menunjukkan pemahaman karakteristik dari Laplacian. Oke, selanjutnya morfologi erosi dilasi. Ini percobaan citra biner, operasi morfologi dasar pada citra biner, itu erosi dan dilasi yang digunakan untuk memanipulasi bentuk objek dalam gambar. Erosi ini berfungsi untuk mengikis area putih atau foreground sehingga objek menjadi lebih kecil dan noise halus dapat dihilangkan. Sedangkan dilasi itu melakukan kebalikannya dengan memperbesar area objek dan menyambungkan bagian yang terputus. Dalam implementasinya digunakan berbagai variasi structuring, elemen seperti bentuk erasity, ellipse, cross dengan ukuran berbeda 3x3 hingga 9x9, serta pengujian jumlah iterasi untuk melihat pengaruh pengulangan proses terhadap hasil morfologi. Percobaan ini juga menunjukkan bahwa semakin besar kernel atau semakin banyak iterasi, maka efek erosi pun akan semakin kuat. Efek erosi maupun dilasi itu akan lebih kuat. Coba kita lihat hasilnya. Ini erosi dan dilasi dasar kernel 3x3. Ini aslinya, foto aslinya. Ini setelah erosi, ini setelah dilasinya. Terus selanjutnya itu berbagai bentuk kernel dan ukuran kolom dari erosi, dilasi, 3x3, 5x5, 9x9. Bisa dilihat ya hasilnya dari yang titik-titik. Pengaruh iterasi berganda. Oke, ini jika iterasinya dilakukan 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, maka hasilnya lebih smooth, lebih lebih halus gitu ya. Terus aplikasi nyata erosi dan dilasi, ini setelah dihapus, ini pixel terhapus, ini noise-nya menjadi hilang. Oke teman-teman, aku kira segitu aja. Terima kasih banyak yang sudah setia untuk menonton video aku. Aku harap ini bisa memberikan informasi atau ilmu-ilmu tambahan. See you guys on the next video. Bye!